Halo siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik gelombang mekanik, dan ini adalah pembahasan gelombang mekanik bagian yang pertama. Pada bagian pertama ini, cakupan materi yang akan kita bahas meliputi pengertian dan jenis-jenis gelombang, serta kita akan membahas besaran dasar gelombang yang meliputi frekuensi yang disimbol F, periode yang disimbol huruf T besar, kemudian panjang gelombang disimbol lambda, dan kecepatan gelombang atau V. Nah, siswa sekalian, apakah gelombang itu? Untuk melihat apa pengertian gelombang, kita perhatikan animasi berikut ini. Seutas tali yang mula-mula diam kemudian digetarkan pada ujungnya di sebelah sini. Getaran bersifat naik turun. Ketika ujung tali digetarkan, maka getaran ini merambat di dalam tali. Nah, rambatan getaran dalam tali inilah yang disebut sebagai gelombang. Sehingga gelombang didefinisikan sebagai usikan atau gangguan yang merambat. Selain itu, gelombang juga dapat disebut sebagai getaran yang merambat. Nah, apa yang dimaksud dengan gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium perambatan. Jadi, adakah gelombang yang tidak memerlukan medium perambatan? Jawabannya ada. Dan gelombang yang tidak memerlukan medium perambatan disebut gelombang elektromagnetik. Nah, pada bagian ini kita hanya akan membahas tentang gelombang mekanik. Jadi berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan atas dua, yaitu gelombang mekanik, yakni gelombang yang memerlukan medium perambatan, dan gelombang elektromagnetik, yakni gelombang yang tidak memerlukan medium perambatan. Selain berdasarkan medium perambatannya, gelombang juga dibedakan berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya ini, gelombang dibedakan atas gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Ini seperti sama dengan gelombang yang kita lihat dalam animasi ini, di mana arah getar gelombang adalah bergetar atas bawah atau bergetar vertikal, sementara arah rambatnya ke kanan. Jadi arah getar dan arah rambatnya saling tegak lurus. Kemudian gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal dapat dicontohkan seperti gelombang pada selingki atau pegas. Kita perhatikan animasi ini. Pegas digetarkan dari kiri ke kanan, dan gelombang juga merambat ke kanan. Inilah yang disebut dengan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Jadi arah getarnya ke kiri dan ke kanan, serta arah rambatnya ke kanan. Jadi arah getar dan arah rambatnya sejajar. Jadi sekali lagi, perbedaan gelombang transversal dengan gelombang longitudinal adalah pada gelombang transversal, arah getar dan arah rambatnya saling tegak lurus. Pada gambar ini, arah rambatnya mendatar, sedangkan arah getarannya vertikal. Kemudian, bentuk perambatannya adalah berbentuk bukit gelombang dan lembah gelombang. Sedangkan gelombang longitudinal, arah rambat dan arah getarnya sejajar. Gelombang longitudinal yang dicontohkan pada gambar ini, arah rambatnya mendatar dan arah getarnya juga mendatar. Kemudian gelombang longitudinal merambat dalam bentuk rapatan dan renggangan. Lalu apa saja contoh gelombang mekanik? Contoh dari gelombang mekanik adalah gelombang air, gelombang pada tali, gelombang pegas, dan gelombang bunyi. Selanjutnya kita akan mulai mempelajari besaran dasar gelombang.
Besaran dasar yang kita bahas pertama adalah frekuensi. Pada getaran, frekuensi adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Sedangkan pada gelombang, frekuensi adalah jumlah gelombang yang melewati 1 titik dalam 1 detik. Kemudian periode pada getaran adalah waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk melakukan 1 getaran. Sementara periode pada gelombang adalah waktu yang dibutuhkan sebuah gelombang untuk melewati sebuah titik tertentu. Nah, hubungan frekuensi dengan periode adalah F sama dengan 1/T. Kemudian panjang gelombang. Untuk memudahkan mengerti tentang panjang gelombang, kita mengambil contoh pada gelombang transversal. Pada gelombang transversal, panjang satu gelombang adalah jarak antara 2 bukit gelombang. Bisa juga didefinisikan sebagai jarak antara 2 lembah gelombang yang berdekatan. Pada gambar ini, jarak antara A dan B adalah 1 gelombang. Juga jarak antara D dan E adalah 1 gelombang. Jarak antara A dan C adalah 2 gelombang. Antara A dan D, setengah gelombang. Antara A dan F, jaraknya 1/4 gelombang. Antara G dan I, jaraknya 1 gelombang. Dan antara I dan C, jaraknya 1/4 gelombang. Persamaan yang menghubungkan kecepatan gelombang, panjang gelombang, dan frekuensi adalah V sama dengan lambda F. Dan karena frekuensi sama dengan 1/per periode, maka hasil kali periode dengan kecepatan gelombang sama dengan panjang gelombang. Kemudian pada gelombang longitudinal. Pada gelombang longitudinal, panjang satu gelombang dapat dikatakan sebagai jarak dari 2 pusat rapatan yang berdekatan. Bisa juga jarak dari 2 pusat renggangan yang berdekatan. Nah, pada gambar ini, jarak antara B dan F adalah 1 gelombang. Jarak antara D ke H 1 gelombang. Jarak antara A ke E 1 gelombang. Ini setengah gelombang. G ke I, H ke I adalah 1/4 gelombang. Mari kita melihat contoh soal. Soal yang pertama, seutas tali digetarkan dengan frekuensi 5 Hz hingga pada tali terbentuk gelombang seperti dalam gambar. Nah, jika jarak dari AB 150 cm, kita akan menghitung panjang gelombang dan kecepatan gelombang. Kita ketahui jarak AB-nya 150 dan frekuensinya 5 Hz. Pada A sampai B terbentuk 3/2 gelombang atau terbentuk 1/2 gelombang. Ingat, satu bukit atau satu lembah panjangnya setengah gelombang. Oleh karena itu, jarak A dan B panjangnya adalah totalnya 3/2 gelombang atau 1,5 lambda. Sehingga 150 cm sama dengan 1,5 lambda. Dan lambda adalah 150 dibagi 1,5. Hasilnya 100 cm atau 1 meter. Jadi panjang gelombangnya 1 meter. Kemudian kecepatan gelombang V sama dengan lambda F. Lambdanya 1 dan F-nya 5, sehingga 1 kali 5 adalah 5, satuannya 5 meter per sekon. Kecepatan gelombangnya 5 meter per sekon. Soal kedua, 2 buah gabus terapung di permukaan air laut. Keduanya berjarak 180 cm satu dengan yang lain. Ketika gelombang air laut melewati potongan gabus tersebut, kedua gabus berada di puncak gelombang dan di antara keduanya masih terdapat sebuah puncak gelombang lagi. Jika gabus bergerak naik turun dengan frekuensi 2 Hz, kita akan menghitung kecepatan gelombang air. Untuk menyelesaikan soal ini akan lebih mudah jika kita menggambarkan bentuk gelombangnya terlebih dahulu. Jadi, kita gambar saja gelombang seperti ini dan terdapat 2 buah gabus masing-masing di puncak gelombang. Di antara kedua gabus tersebut masih ada 1 puncak gelombang lagi.
Kemudian dari soal kita mengetahui jarak antara kedua gabus 180 cm. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa jarak antara gabus 1 dengan gabus 2 adalah 2 gelombang. Jadi 2 lambda sama dengan 180 cm. Jadi lambda sama dengan 180 per 2 atau 90 cm atau 0,9 meter. Selanjutnya V sama dengan lambda F. Lambdanya 0,9 dikali frekuensi 2 Hz diperoleh 1,8 meter per sekon. Soal ketiga, gelombang air laut mendekati sebuah perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon. Nah, jika jarak antara dua puncak gelombang berdekatan adalah 3 meter, kita akan menghitung frekuensi dan periode gelombang air laut tersebut. Di sini dikatakan kecepatannya 12 meter per sekon dan jarak antara dua puncak gelombang 3 meter. Berarti panjang gelombangnya 3 meter. Kemudian frekuensi, kita cukup menggunakan V sama dengan lambda F. Memasukkan nilai yang ada, berarti F-nya 12 per 3, 4 Hz. Dan periode adalah 1/F atau 1/4. Kita peroleh 0,25 sekon. Kita tiba pada kesimpulan, jenis gelombang berdasarkan medium perampatannya dibagi atas gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium perampatan. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium perampatan. Kemudian jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya adalah gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus. Sementara gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar dan arah rambatnya sejajar. Kemudian, perbedaan lain adalah gelombang transversal merambat dalam bentuk bukit gelombang dan lembah gelombang, sementara gelombang longitudinal merambat dalam bentuk perapatan dan renggangan gelombang. Kemudian besaran dasar gelombang yang sudah kita bahas pada kesempatan ini adalah frekuensi, periode, panjang gelombang, dan kecepatan gelombang. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang melewati satu titik dalam 1 detik. Sementara periode adalah waktu yang dibutuhkan satu gelombang untuk melewati satu titik tertentu. Hubungannya T sama dengan 1/F. Sementara itu, kecepatan gelombang dihitung dengan persamaan lambda kali F, atau karena F sama dengan 1/T, maka persamaan lain yang bisa digunakan adalah T dikali V adalah lambda. T adalah periode dalam satuan sekon, V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang dalam satuan meter, dan F adalah frekuensi gelombang dalam satuan Hertz. Nah, siswa sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jika video ini telah membantu Anda dalam belajar, silakan klik like, share, atau subscribe. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.